bahwa memang video tersebut bukan diperoleh dari illegal akses. Itu rumah atas sama siapa? Anaknya tinggal di situ. Terus dari mana? Emang dikewer-kewer keluar, dikasih-kasih keluar. Yang Ini adalah membuat video benar, menyebarkan video kalau benar, sama perzinahan. Ada tiga di sini, dan ini semua. jadi di luar tuh bisa nyuci. Nah, kok berani gitu? Kalau itu betul ya, kalau itu betul, kok berani gitu ngelakuin di situ? Ya, Berarti itu juga lokasinya itu bukan di kamar ya? bukan. Oke. Bekas studio recording. Tahu kan? Gitu Ini loh. terkait yang mana nih, yang cap cicuk yang Yang masalah 2 jam saja. Dan pernikahan sirinya juga dihadiri oleh keluarga suami. Berarti pernikahan ini juga disetujui oleh pihak keluarga suami kamu kah? Umi tuh bilang, Umi nggak bakalan mau insan kayak gitu. Umi nggak rela Afnan itu punya ibu tiri. Dunia akhir nggak bakalan setuju. Ya Allah, kok jadi kayak gini banget. Maksudnya kayak aku nggak nyangka kok bisa sekarang tuh. Padahal kami indah banget loh pernikahannya dari awal. Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Kali ini kita akan membahas video viral dan panas guys ini guys. Langsung saja kita video pertama guys, ini dia videonya. Ngelakuin di situ. Ya kan? Anak itu mamahnya nggak ada di atas 2 jam, pasti nggak salah satu orang tuh mencari anaknya. Kamu bawa anakmu di situ kok kamu bisa melakukan hal yang seperti itu. Yang notabene itu kamar di atas, nggak ada kunci, nggak ada pintu, itu cuma horden. Itu kan saya tahu. Waktu ngedesainnya Virgon itu kan bekas studionya Virgon. Oh, dulu tempat musik. Iya. Saya kalau ngetek anak saya di situ, saya yang operatorin, saya yang ini kan di situ ininya semua. Di atas itu dan gitarnya. Boleh nih saya tunjukin fotonya. Gitar Virgon juga berpuluh-puluh tuh ada di dinding itu, ya kan? Jadi satu tahu banget, agak keluar sedikit pintunya itu tempat cucian. Jadi di luar tuh bisa nyuci. Nah, kok berani gitu? Kalau itu betul ya, kalau itu betul, kok berani gitu ngelakuin di situ? Ya kan? Anak itu mamahnya nggak ada di atas 2 jam, pasti nggak salah satu orang tuh mencari anaknya. Iyalah, naluri Apakah saya juga nggak tahu kan gitu. Karena kebenarannya begitu nggak tahu kan, belum tahu kan gitu. Oke, berarti itu juga lokasinya itu bukan di kamar ya? Bukan. Oke. Bekas studio recording. Studio Virgon. Tapi sampai saat ini apa benar Virgon bisa mengakses CCTV tersebut? Kalau mengakses CCTV ya, kemungkinan bisa dulu ya. Karena kan Virgon memang tinggal di sana dan kalau dia pergi show tuh lihat anak-anak gitu. Tapi kan dia kan tahu itu pinnya. Ya, apakah dia mau melakukan hal itu nggak dirubah itu pinnya, nggak mungkin juga gitu. Apalagi itu kan pinnya gitu. Terus kalian netizen ya, aku kasih tahu sama kalian, jangan cap cip cup terbang kuncup ngasal ngomong A B C padahal nggak tahu juntrungannya sebenarnya gimana. Jangan. Nanti kalian juga bisa tahu kan? Gitu Ini loh. terkait yang mana nih, yang cap cicuk yang Yang masalah 2 jam saja, gitu loh. Tahu kan? Tapi Mami Eva itu tahu informasi terkait CCTV itu setelah ke blow up media, atau sebenarnya sudah tahu dari lama gitu. Cuman ya Enggak, kita aja kemarin dia ke blow up tuh dari istri yang saya itu, terus besokannya aku aja lagi duduk gini. Hah? Apa kayak gitu? Aku itu aku gini gemeter ngeliat gitu. Aku bilang, aku ceritain nih. Kan aku bicara sama Feby, sama anak yang perempuan. Kak, kenapa itu? Gak tau jadi ikut campur. Oke. Kata anak yang perempuan. Terus anak-anak gimana? Rupanya mungkin kakaknya cerita itu gini-gini gitu tuh, dia ngeliat atau semua orang udah pada laporan. Temen-temen Virgon kan banyak tuh, ya kan? Lu mantanmu kenapa Gon gini-gini gitu mungkin gitu. Akhirnya diambil lah tuh anak-anak. Itulah SMS-nya itu, WA-nya dia. Karena lu lagi ada masalah, anak-anak gue dulu ya, jangan sampai anak-anak dengar. Kasus Inara Rusli dan mantan suaminya Virgon, yaitu mengenai hak asuh anak. 1. Dasar pengambilan hak asuh anak. Dalam hukum keluarga Indonesia, hak asuh biasanya jatuh ke tangan ibunya, khususnya jika anak di bawah 12 tahun. Apa saja syarat-syarat hukum spesifik yang harus dipenuhi oleh mantan suami, dalam hal ini Virgon, agar pengadilan dapat memutuskan untuk mencabut atau mengambil alih hak asuh anak dari ibunya, yaitu Inara. Sebenarnya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, hak asuhnya itu jatuh kepada ibunya.
Hal ini diatur di dalam pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam, di mana disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Lalu apakah hak asuh anak pada ibunya tersebut bisa dicabut? Bisa saja. Ini diatur di dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam, di mana disebutkan bahwa apabila pemegang hadonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadonah pula. Nah, jadi hak asuh anak pada ibunya itu bisa dicabut bila mana ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya tersebut. Misalnya ibunya gila. Kalau ibunya gila tentu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Kemudian yang kedua, ibunya kejam. Kejam, suka menganiaya, ya. Tentu kalau kejam, suka menganiaya, tentu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Selain diatur di dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam, juga diatur di dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana pada ayat 1-nya berbunyi, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih apabila A. Ia sangat melalaikan kewajibannya. B. Ia berkelakuan buruk sekali. Jadi kalau melalaikan kewajibannya merawat anak dan kelakuannya itu buruk sekali, itu juga dapat dicabut hak asuh anaknya. Jadi kalau Virgon ingin mengambil alih hak asuh anak melalui pengadilan, maka Virgon harus dapat membuktikan tindakan atau perbuatan Inara Rusli itu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Kemudian yang kedua, melalaikan kewajibannya merawat anak. Dan yang ketiga, harus bisa membuktikan kelakuan Inara Rusli sangat buruk sekali. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dampak kontroversi moral. Inara terlibat dalam kontroversi pernikahan baru yang berpotensi merusak citra dirinya. Apakah keterlibatan ibu dalam masalah yang menyangkut moralitas atau citra publik dapat dianggap sebagai perubahan keadaan yang merugikan kepentingan terbaik anak? Sehingga pengadilan dapat mempertimbangkan transfer hak asuh kepada ayah. Dalam mencabut hak asuh anak dari ibunya kemudian dipindahkan kepada ayahnya, pengadilan tetap mengacu kepada pasal 156 kompilasi hukum Islam dan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, di mana harus dapat dibuktikan bahwa Inara Rusli tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya. Kemudian yang kedua, Inara Rusli selaku ibunya yang merawat, ia sangat melalaikan kewajibannya. Dan yang ketiga, Inara Rusli selaku ibunya berkelakuan buruk sekali. Jadi, pengadilan atau majelis hakim tetap mengacu kepada aturan tersebut. Kemudian yang ketiga, status hukum ibu dan hak asuh. Diketahui Inara telah membuat 2 laporan polisi. Apakah status Inara sebagai pelapor, saksi, atau bahkan potensi pihak yang tersangkut dalam proses hukum dapat dijadikan argumen hukum yang kuat oleh Virgon untuk menunjukkan ketidakmampuan ibu dalam merawat anak secara optimal? Bisa saja Inara Rusli yang tersangkut kasus perzinahan yang dilaporkan oleh istrinya Insan Fahmi bisa saja dijadikan dasar atau alasan meminta kepada majelis hakim agar hak asuh anaknya itu dipindahkan kepada bapaknya. Bisa saja. Tetapi tetap hakim mengacu kepada peraturan yang berlaku
yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan, di mana harus dapat dibuktikan bahwa Inara Rusli tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani, kemudian yang kedua melalaikan kewajibannya, dan kemudian yang ketiga berkelakuan buruk sekali. Apakah kalau nanti Inara Rusli terbukti perzinahannya dapat dikategorikan sebagai ibu yang berkelakuan buruk sekali? Nah, hal itu tentu hakim yang akan menilai. Apakah jika terbukti perzinahannya dianggap sebagai perilaku yang buruk atau berkelakuan buruk sekali? Nah, itu kembali kepada majelis hakim nanti yang akan memutus. Kemudian yang keempat, kekuatan status quo. Saat ini anak-anak dilaporkan masih bersama dengan Virgon. Sejauh mana posisi anak-anak yang secara fisik sudah lama bersama ayah dapat memperkuat argumen hukum Virgon di pengadilan untuk mengubah hak asuh yang bersifat permanen? Jadi, apakah anak yang selama ini bersama Virgon dapat dijadikan alasan untuk mengambil alih hak asuh anak dari ibunya kepada bapaknya? Kan begitu pertanyaannya. Tentu pasti dijadikan argumen oleh Virgon untuk meminta kepada majelis hakim mencabut hak asuh anak pada ibunya, Inara Rusli. Namun lagi-lagi kembali kepada aturan. Jadi majelis hakim dalam memutus untuk mencabut atau tidak hak asuh anak yang melekat pada Inara Rusli selaku ibunya anak, hakim mengacu kepada aturan dalam hal ini yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pertanyaan yang kelima, peran anak dalam keputusan. Mengingat anak-anak adalah subjek utama, bagaimana pandangan dan pilihan anak? Pilihan anak-anak diperhitungkan oleh majelis hakim dalam kasus sengketa hak asuh, terutama dalam konteks konflik antar orang tua yang sedang memanas. Majelis hakim tentu mengambil yang terbaik untuk kepentingan anak. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak berhak bertemu langsung dan berhubungan dengan kedua orang tuanya. Kemudian anak juga berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Jadi nanti dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang terbaik bagi anak, apakah hak asuh anak tetap pada ibunya, Inara Rusli, ataukah hak asuh anak beralih kepada bapaknya, Virgon? Tentu dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak seperti yang saya sebutkan 3 hal tadi. Mungkin menanggapi kemarin Kamawa sudah diperiksa ya di Polda Metro Jaya, mungkin bisa dijelaskan lagi Bang lebih detailnya untuk siapa laporannya dan mengenai apa sih laporannya itu sendiri? Untuk terhadap pemeriksaan hari yang lalu, itu pemeriksaan atas nama Ibu Mawa sebagai pelapor, yang mana beliau melaporkan kepada saudara IF dan saudari IR. Laporan Ibu Mawa terhadap pasal 284, itu perzinahan. Bang, di sisi lain kan juga pihak IR melaporkan IF atas penipuan ya Bang, penipuan yang katanya awalnya diiming-imingi status duda gitu kan, single, tidak beristri. Apakah nantinya status atau laporan IR ini terhadap IF bisa menggugurkan laporan dari Kamawa sendiri di Polda Metro Jaya Bang? Ya, terhadap laporan itu sebenarnya ya tidak ada urusannya ya dengan laporan kita ya, apalagi sampai menggugurkan laporan Ibu Mawa itu ya sepertinya tidak ada ya, jauh sekali itu, karena nggak ada korelasinya juga terhadap itu penipuan atau apapun itu, karena konteksnya di sini adalah perzinahan yang dilakukan oleh saudara
IF dan saudara IF. Apakah nantinya juga menikah siri yang sudah disebut-sebut kedua belah pihak ya Bang, bahwa sudah menikah siri juga dapat menggugurkan dari laporan perzinahan ini karena sudah berstatus menikah ya walaupun siri gitu Bang? Terhadap nikah siri menurut mereka ya, itu sama sekali tidak bisa menggugurkan terhadap laporan kita. Nah, terhadap nikah siri ini pun kita justru ingin sekali menyelidiki, dan kita akan menyelidiki sejauh mana apakah itu benar, gitu kan? Dan juga terhadap saksi-saksi juga kita mau cari tahu ini di mana dilakukannya, siapa saksinya, gitu. Karena statement saudara IF bahwa menyatakan sudah nikah siri juga menimbulkan konsekuensi hukum, gitu. Yang mana memang sudah kita pelajari, kita akan tindak lanjuti juga. Apakah nantinya dari laporan Kamau ini Kamaunya akan diperiksa lagi, atau mungkin yang terlapor lagi udah ada waktunya belum sih Bang dari penyidik sendiri, kapan mereka akan diperiksa? Oke. Terkait dengan hal tersebut, untuk laporan dari Ibu Mawa sendiri nanti pasti akan diperiksa kembali saksi-saksi yang ada, termasuk saksi terlapor, dan pastinya juga Ibu Mawa juga akan diperiksa kembali. Nah, untuk terkait dengan waktu kapan diperiksa saksi-saksi tersebut, kita belum mendapat informasi dari penyidik. Jadi kita masih menunggu tindak lanjut dari penyidik ke depannya seperti apa. Mungkin untuk rencana pemanggilan saksi-saksinya Bang dari kasus ini, apakah saksi-saksi yang dihadirkan itu siapa-siapa aja Bang? Mungkin seperti keluarganya atau pihak KUA juga ikut turut dipanggil juga. Kalau dari saksi-saksi memang kami menghadirkan dari keluarga dari keluarga Mawa ya, dan juga memang ada saksi lain. Nah, nanti untuk saksi berikutnya mungkin nanti dari penyidik ya, semua yang berkaitan di sini akan dipanggil, pasti dipanggil. Ya, mungkin termasuk KUA atau yang lain itu pasti akan dipanggil. Karena untuk menegaskan bahwa memang Ibu Mawa dan saudara IF menikah resmi. Gitu. Bahwa nanti kapan misalkan terlapor akan dipanggil atau apapun itu nanti harus kita tanyakan dulu kepada penyidik. Karena untuk sementara pasti saksi-saksi dulu dari pelapor sebelum nanti masuk ke terlapor. Bang, nama Virgon juga ikut terseret kabarnya dia yang memberikan video rekaman CCTV itu kepada Bu Mawa. Mungkin dari penjelasan kamu sebagai kuasa hukum Bu Mawa seperti yang benar nggak kalau memang yang mengirimkan video itu adalah si Virgon? Menurut pengakuan dari klien kami memang tidak ada dari Virgon yang mengasih kepada Bu Mawa ataupun apapun itu, tidak. Oke, berarti atas laporan Inara kan juga kalau nggak salah melaporkan illegal access untuk Mawa dan Virgon. Itu bagaimana Bang kalau misalnya memang benar bukan Virgon yang dituduhkan seperti itu? Kalau itu nggak bisa komen sih saya terhadap tuduhan atau yang dilaporkan kepada itu, ya kita nggak bisa komen. Karena ya apa yang mau dia laporkan ke kita pun kita belum tahu ini, karena kita pun nggak dipanggil atau belum dipanggil ya, atau dijadikan saksi atau apa, kita belum tahu, baru tahu dari media aja gitu. Bang, anggaplah Virgon memang benar yang seperti yang dikatakan illegal access. Bagaimana bisa dikatakan illegal access itu Bang? Itu kan soalnya rumah atas nama Virgon untuk anak-anaknya Inara segala macam untuk Inara. Sedangkan berarti mau nggak mau dia pegang akun CCTV-nya segala macam gitu. Bagaimana bisa sesuatu dikatakan itu adalah illegal access? Jadi mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan bagaimana sesuatu bisa dikatakan illegal access. Jadi menurut pemahaman hukum kita, illegal access itu adalah sesuatu yang diperoleh orang dengan melawan hukum, dan dia tidak mempunyai hak untuk mengambil barang-barang tersebut. Namun dalam hal ini, dihubungkan dengan klien kami ini dalam posisi pasif, dia yang hanya menerima. Adapun laporan illegal access yang nantinya berkaitan dengan klien kami akan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian apabila dimintain keterangan terkait dengan illegal access tersebut. Karena siapapun yang ingin melaporkan seseorang
atau melakukan upaya hukum itu adalah hak semua orang. Seperti itu. Tapi bisa ditegaskan juga berarti bukan dari pihak Virgon ya Bang, kalau dari pengakuan Kamawa sendiri ya Bang? Iya. Jadi kalau menurut pengakuan dari Bu Mawa, memang video tersebut bukan diperoleh dari Virgon. Tapi video itu Dapatnya dari siapa sih Bang? Bikin chat atau ada orang yang ngasih secara langsung begitu? Untuk itu sebenarnya sudah masuk ke materi penyelidikannya. Jadi mungkin kita nggak bisa jawab di sini. Karena itu sudah masuk di materi. Tapi penegasan yang tadi itu berarti bukan ya Bang? Bukan dari Virgon berarti ya Bang. Berarti laporan Inara tentang illegal akses ke Mawa dan Virgon itu bisa aja sia-sia Bang berarti? Ya, itu silahkan aja dia lapor, bahkan itu hak dari seluruh warga Indonesia untuk melapor ya. Tapi bahwa kita nanti dipanggil atau apapun itu ya kita siap kooperatif gitu. Tapi udah ada jadwal pemanggilan kan Bang? Belum tahu, belum ada dan kita belum tahu. Apakah kita terlapor atau apapun kita belum tahu. Cuma di Indonesia illegal access masih termasuk hal kecil. Itu bukan tindak pidana serius. Memang di Indonesia illegal access tidak pidana, tapi bukan tidak pidana serius. Ya, apalagi contoh mengatakan karena anak saya di situ. Illegal access itu rumah atas sama siapa? Anaknya tinggal di situ. Iya. Yang mengatakan illegal access siapa? Inara melaporkannya begitu Kak. Ya kalau selama ini si suami diizinkan untuk datang menemui anaknya, ya bukan illegal access dong. Illegal access dari mana? Emang dikewer-kewer keluar, dikasih-kasih keluar. Yang minta istilahnya minta CCTV ini kalau ini asas praduga nggak bersalah. Kalau yang minta CCTV juga istrinya kan berkompeten. Emang dikasih-kasih ke orang-orang? Itu kan hak istrinya, kalaupun dia ini ada bukti nggak, ada ini nggak, ada anu nggak gitu. Yang mau dilaporin apaan? Terus berbuat di rumah orang. Harusnya anak saya, kalaupun umpama anak saya yang melaporkan dia, kan itu rumah anak-anak. Ya kalau selama ini, apalagi kalau itu rumahnya dia. Ya. Apakah benar selama ini si suami ini dikasih izin untuk menjenguk anaknya? Berarti dikasih izin, bukan illegal access. Jadi yang menjadi fokus di sini bukan itu pidananya. Pidananya adalah membuat video benar, menyebarkan video kalau benar, sama perzinahan. Ada tiga di sini, dan ini semua tindak pidana serius. Kalau benar ada buktinya, yaitu dugaan perzinahan, dugaan membuat video dan dugaan menyebarkan asusila, video asusila. Yang tiga ini yang serius. Jangan illegal access mulu. Terkait perkara rekaman CCTV yang kini berbuah laporan pidana, Hotman Paris Hutapea tampaknya memiliki pandangan yang cukup berbeda dari pendapat yang beredar luas di masyarakat. Pasalnya, advokat kondang asal Sumatera Utara itu tidak menganggap akses ilegal sebagai perkara yang besar di Indonesia. Sebaliknya, ia justru membuka fakta baru. Jika adanya video tersebut, justru akan memberatkan posisi Inara dan Insan di mata hukum. Bahkan, Hotman juga menegaskan keduanya berpotensi dikenakan pasal cukup berat dengan ancaman penjara menyentuh angka 10 tahun. Lantas, seperti apa penjelasan Hotman Paris terkait potensi tersebut? Hanya membuat videonya sendiri menurut undang-undang pornografi adalah tidak pidana. Tapi hanya membuatnya, walaupun tidak disebarkan. Ya, apalagi kalau disebarkan, kena lagi undang-undang ITE. Ya, menyebarkan yang berbau asusila. Ya, dia udah tahu lah, disengaja diarahkan ke ranjang. Dan kalau memang tidak ada niat, kenapa kemudian dikasih ke orang? Kan makanya Bang dibilang kalau memang tidak ada niat itu langsung dihancurin kan. Tapi ini kan beneran nggak itu dikasih ke orang? Kalau memang itu dikasih ke orang untuk ditonton, berarti ada niat. Yang saya terima dari Polda Metro Jaya, penyidik belum menerima barang bukti CCTV itu gitu. Jadi kalau dikatakan perzinahan harus dibuktikan gitu. Kalau memang udah melakukan hubungan suami istri, kalau cara hukum aja ya.
Saya tidak melihat CCTV ada yang saya jadikan barang bukti ya. Saya tidak melihat CCTV itu ada berhubungan badan gitu. Jadi sejauh ini klien kami menyampaikan masih sampai di CCTV yang ada di dalam rumah, di dalam ruangan, ngobrol saja, itu yang kita jadikan barang bukti. Sejauh ini kalau dibilang perzinahan, belum bisa dikatakan perzinahan karena saya sendiri belum melihat CCTV ada hubungan badan gitu loh. Makanya sudah disebarkan enggak itu dulu. Tapi ingat, ada juga tindak pidana lain. Tindak pidana membuat video porno juga tindak pidana. Ya hati-hati. Jadi walaupun tidak disebarkan, tidak membuat video porno termasuk juga tindak pidana. Jadi nggak? Membuatnya sendiri termasuk tindak pidana. Itu termasuk kena undang-undang pornografi. Ancaman hukumannya berat itu. Di atas 10 tahun itu. Selain memberikan tanggapan soal perkara dugaan akses ilegal yang kini ramai dibicarakan, Hotman Paris Hutapea pun sempat pula untuk memberikan tanggapan soal laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang sudah terlebih dahulu dilayangkan oleh Mawa. Lantas benarkah Hotman merasa laporan yang dilayangkan Mawa berpotensi masuk pasal? Serta bagaimana pula tanggapannya terkait fakta yang menyebut Inara dan Insan sebenarnya sudah menikah secara siri. Jadi saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik dan ya insya Allah semoga berjalan dengan lancar ya. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Jadi insya Allah tinggal gimana prosesnya itu aja, berjalan dengan lancar insya Allah, mohon doanya semuanya. Siri bukanlah jadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan. Karena suatu hubungan intim yang sah di mata hukum harus menikah secara hukum negara. Ya, kalau hanya sebatas kawin siri itu belum dianggap sebagai pernikahan yang sah. Ini secara umum ya. Dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah, aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu, aku nggak tahu dia punya suami gitu loh. Jadi hari ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk terhadap laporan Ibu Mawa kepada saudara IF dan saudari IR. Kapasitas kami sebagai pelapor di sini dan kami memberikan keterangan dan menghadirkan saksi. Saksi yang dibawa siapa pun? Saksi dari pihak keluarga. Kita tadi masuk itu jam 10 ya, baru selesai itu mungkin jam 2:30 tadi. Ada 26. Ada 26 pertanyaan totalnya. Dan juga kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik, termasuk bukti elektronik. Buktinya salah satunya adalah rekaman CCTV. Yang terakhir, kalau si cewek benar nggak bahwa kalau ada bukti bahwa memang dia hubungan intim dengan suami orang ya bisa kena perzinahan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah si istri ini sudah pernah nggak memperingati mereka agar jangan berlanjut hubungan itu? Coba tanya dulu. Pernah nggak si istri dari si pelapor ini pernah nggak dia memperingati, sudah tahu nggak hubungan tersebut, pernah nggak memperingati, jangan ganggu suamiku? Pernah nggak? Tanya dulu. Kalau itu pernah ada, berarti si cewek itu sudah tahu cowoknya itu suami orang. Sementara itu, aksi saling lapor yang terjadi dalam pusaran konflik panas prahara asmara antara Insan dan Inara tidak berhenti sampai di situ saja. Mengingat, Inara juga sudah membuat laporan kedua setelah melaporkan dugaan akses ilegal. Ya, pada tanggal 1 Desember 2025 kemarin, ibu 3 anak itu telah resmi melaporkan Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Pasalnya, Insanul Fahmi diduga mengaku menyandang status duda ketika mempersunting Inara. Sedang pada kenyataannya,
ia masih terikat janji suci pernikahan dengan Mawa. Dan yang tak kalah mencolok perhatian, pihak berwajib belum lama ini sudah berbagi penemuan kalau Insan diduga melakukan pemalsuan berkas demi meyakinkan Inara akan statusnya. Lantas, seperti apakah reaksi Hotman melihat Inara yang sudah melaporkan Insan? Begini loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau ditemu, mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, ya itu termasuk tidak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya, kalau dia ada bukti. Hari ini kami melakukan pelaporan, ya, atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF, ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya. Cukup sampai di situ. Nara gimana merasa tertipu? Masa waktu kenalan tidak cerita saya udah punya istri. Yang bersangkutan melaporkan, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 pelapor di pernikahan dengan terlapor oleh teman. Setelah beberapa waktu terlapor mengajak pelapor untuk menikah dan pelapor dengan terlapor pergi untuk melihat status pernikahannya. Dalam KTP tersebut status terlapor belum kawin. Dan terlapor juga menunjukkan surat pernyataan status single pada tanggal 29 Juli 2025. Namun faktanya dalam surat pernyataan tersebut terlapor telah menikah dan telah memiliki anak. Dan atas kejadian tersebut korban merasa telah dirugikan. Selanjutnya yang bersangkutan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dan melaporkan kejadian tersebut untuk ditindaklanjuti. Dari pelapor ada menyerahkan 1 unit rekaman video, kemudian 1 lembar fotokopi KTP, 1 lembar surat pernyataan, ya, dan memberikan keterangan bahwa dalam laporan tersebut ada 3 saksi yang pelapor sampaikan dalam laporan polisi. Terlepas dari perkara pidana, nama Inara belakangan ini juga disorot tajam akibat aksinya kala membacakan klarifikasi pada tanggal 28 November 2025 silam. Banyak yang menilai bahwa dalam klarifikasi tersebut, Inara kurang menegaskan permintaan maafnya terhadap Wardatina Mawa serta keluarga. Segelintir kelompok publik bahkan sampai menduga jika klarifikasi itu hanya ajang menyelamatkan karir semata bagi Inara, bukan untuk meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Mawa. Lantas, seperti apa reaksi keluarga Inara lewat pengakuan Ozi Syahputra yang sudah berkomunikasi dengan mereka? Aku kemarin ketemu sama ibunya Inara gitu. Ya gini deh, Bang, katanya manggil gue Bang gitu ya. Itu pilihan dia, jadi dia yang mau ya udah, dia yang rasakan, dia yang bertanggung jawab. Gitu aja ibunya ngomong. Jadi simpel banget. Karena gini, ibunya berpendapat gitu ya, berprinsip, Maksudnya Inara itu kan sudah janda, sudah pernah menikah, sudah pernah merasakan rumah tangga gitu. Jadi dan Inara itu kan bukan anak-anak lagi ya kan. Jadi ya dia yang menerima, dia yang rasakan, ya dia harus bertanggung jawab gitu apa yang sudah dilakukan. Mungkin ibunya ngomong gitu sih. Biasa aja ya, kalau aku lihat dia nyantai aja, Mercy. Iya mungkin karena ibunya juga dulu kan artis ya, jadi ya mungkin udah biasa masalah gosip. Untuk saat ini sampai sekarang belum ada permintaan maaf sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau, mulut KKIR. Harapan saya adalah dengan adanya bukti yang udah saya kasih ke penyidik, dengan tindakan perbuatan yang sudah mereka lakukan, dan saya harapannya
mengakui kesalahan dan memohon maaf kepada saya dengan hati yang sangat tulus. Karena itu buktinya udah sangat jelas dan saya hanya ingin ada itikat baik dari beliau. Dari perbuatan mereka langsung dijatuhkan pasal itu kan, 284 KUHP itu, Bun. Ini nggak bisa diwakilkan pengacaranya aja ya? Pengacaranya ngeliatin deh, kamu yang lapor gitu. Tapi sebelumnya kan aku pas udah dapat bukti itu aku juga lihat, pasti bakal hancur banget kan, Bun. Gak ada yang mau seorang istri melihat perbuatan, tindakan sama suaminya sama perempuan lain, pasti bakal hancur banget, kayak dunia ini runtuh banget. Kayak ya Allah, kenapa aku gitu, kenapa aku di posisi sekarang ini, kenapa harus endingnya pernikahan aku tuh jadi begini. Padahal kan gak ada ya yang mau pernikahan endingnya itu sesakit ini. Dan gak ada juga perempuan manapun yang mungkin lihat chattingan suami sama cewek lain aja itu udah sakit banget. Ini langsung aku lihat dengan mata kepala aku sendiri perbuatan tindakan mereka sekeji itu, dan mereka lakukannya dengan sadar ya, Bun. Yaitu proses hubungan mereka memang ternyata udah sejauh itu. Aku nggak kebayang juga. Alhamdulillah mungkin kuasa Allah juga mendengar doa-doa aku yang aku langitkan. Sampai aku di titik sekarang ini aku udah bisa mengikhlaskan. Makanya Allah kasih bukti-bukti itu untuk jadi petunjuk aku. Ya mungkin Allah benar-benar menjawab doa-doa aku setiap aku tirakatin suami aku untuk supaya ya Allah tolong kasih petunjuk. Di saat aku udah di titik ikhlas tuh aku berusaha kayak ya Allah tolong kasih petunjuk, karena aku benar-benar udah ikhlas dengan semua skenario yang Allah berikan. Kamu ikhlas? Sejauh ini aku benar-benar ikhlas. Atau masih mencoba ikhlas, atau kamu sudah ikhlas bahwa ini adalah kehendaknya gitu? Iya, aku ikhlas, Bun. Walaupun pahit, walaupun luka, walaupun penuh dengan trauma, tapi aku berusaha ikhlas. Jadi kamu udah ikhlas tuh artinya udah menyerahkan aja semua sama Allah aja. Jadi apapun itu kehendak Allah, ya udah aku jalanin aja sesuai dengan ya mungkin koridornya Allah, kehendaknya Allah. Jadi aku juga nggak tahu ya Allah tuh mau ngasih skenario terindah apa nih yang bakalan Allah kasih sama aku. Yang penting aku udah di titik atur aja deh ya Allah, atur aja sampai di saat di titik aku ikhlas itu Allah kasihlah bukti-bukti itu. Padahal aku nggak nyangkanya itu, karena ya memang sosok suami aku tuh baik banget, Bun. Bener-bener literally nggak ada sama sekali kecurigaan terkait hubungannya mereka. Karena memang mereka itu suami aku tuh memang act of service aku banget, selalu menyayangi aku sama keluarga, sama siapapun dia selalu tampil seolah tuh aku ngerasa dicintain seutuhnya gitu. Tapi ya kita nggak boleh ya terlalu cinta sama manusia ya, Bun, ya. 10% aja lah kalau kita perempuan. Tapi ya namanya manusia biasa, perempuan yang punya hati ya, Bun. Pasti kan kita kalau melihat hal ini terjadi dalam kehidupan kita tuh rasanya kayak ya Allah hancur banget. Dan di saat di titik ini pun aku kalau melihat video itu lagi aku ke-trigger banget, Bun. Kayak ini udah lama banget ternyata mereka melakukan hal itu. Dan udah berbulan-bulan itu ditutupin. Dan aku yakin itu bukan cuma sekali, Bun. Itu keyakinan kamu ya? Karena memang aku melihat proses tindakan perbuatan hubungannya mereka itu seolah-olah tuh kayak hal yang biasa aja di dalam video itu. Jadi nggak ada rasa, ya harusnya kan kalau kita memikirkan perasaan wanita ya, Bun, kan dia kan perempuan, ya harusnya memikirkan lah kamu udah punya istri, kamu udah punya anak. Kalau emang dia tahu aku ini istri sahnya, harusnya dia juga ya udah aku mau mundur. Aku nggak bakalan melanjutkan hubungan itu kalau emang dia udah tahu. Tapi malah kebalikannya, dia malah mengancam aku dengan kata-kata dia soal aku yang salah. Kata dia, kalau emang kami berjodoh, aku pastikan bukan dalam keadaan suami orang. Dan dia nyuruh aku untuk berobat jalan, karena dibilang jangan sampai buat muak sekeluarga, jangan sampai kamu insecure. Atas dasar apa kamu nge-framing diri? Ini yang ngomong, maaf, ini yang ngomong yang pihak perempuan atau laki? Perempuan, Kak. Oh, perempuan, oke. Jadi, karena kan aku ngasih tahu hubungan kalian itu udah sejauh apa gitu. Aku nanyakin hubungan kakak sama suami aku tuh udah sejauh apa. Ya udah, mungkin aku di situ sebelum tahu buktinya aku sempat seujon ya, Bun. Jadi aku minta maaf sama kakak itu.
Aku minta maaf karena aku udah sujon. Karena pada dasarnya, pada faktanya memang kami hubungannya baik-baik aja. Aku sama suami kami juga tetap lemah lembut. Pokoknya hari demi hari, day to day kami itu aku berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha melakukan hal yang mungkin aku nggak suka, kayak aku mungkin jarang masak gitu. Tapi aku berusaha kalau dia ke Medan itu aku selalu layanin kewajiban aku sebagai seorang istri. Makanya pas aku tahu itu ternyata udah lama banget videonya, aku ngerasa ya Allah ternyata udah lama banget aku ditipu. Iya. Aku Masih hancur tuh. Ditipu banget dengan di titik aku yang udah sejauh ini cinta banget sama dia. Ya nggak cinta banget yang gimana-gimana. Cuman kan kita seorang istri pasti Ya sayang pasti, namanya juga suaminya ya. Sayang pasti sama suami. Jadi aku juga effort sendiri. Apalagi aku memang nggak pernah diakuin bertahun-tahun pun. Jadi di saat di titik aku udah berpikir juga sih, ini kalau 2026 aku nggak diakuin juga, itu pasti udah ada hal yang bener-bener di luar kuasanya aku ya. Pasti banyak hal yang aku nggak tahu, ternyata memang Allah jawabnya itu dengan cara yang kayak gini. Akhir 2025 ini bener-bener Allah jawab doa yang aku langitkan. Aku nggak tahu doa tangisan mana yang Allah ijabah dari doa-doa aku. Dan kamu lupa, kamu pernah mendoakan apa? Aku selalu berdoa karena kan dia selalu berangkat pergi dari rumah, dari Medan keluar kota. Kan kami itu LDM Bun, jadi 2 minggu dia di Jakarta, 1 minggu itu paling lama di Medan. Jadi seringnya itu di Medan tuh paling 4 hari doang gitu. Jadi kalau dia berangkat pergi ke luar kota tuh dia selalu bilang, izin ya sayang abang kerja dulu. Sampai ke anak aku tuh selalu dia bilang, Afnan, berarti kerja dulu ya. Jadi kami benar-benar mendoakan. Sampai aku tuh selalu bilang sama anakku, Afnan doain Abati, Abati cari rezeki di luar, kerja, berusaha untuk Afnan, beliin mainan Afnan, doain. Pokoknya aku selalu afirmasi positif untuk anak aku ya. Walaupun kami di rumah tuh benar-benar berdua doang Bun. Jadi kayak kami saling menguatkan lah. Apalagi di titik sekarang ini kan. Pada kemarin-kemarin juga sering dijanjiin kalau kami itu bakalan diajakin ke Jakarta, pernah diajakin mau ke Singapura juga, tapi nggak terrealisasikan. Ya udah aku ikhlas gitu. Sekarang udah di titik fase yang ini tuh, malah aku kemarin bawa anak aku ke Jakarta untuk melakukan proses hukum yang nggak terbayangkan ya, tiba-tiba bakalan jadi seperti ini kisahnya. Jadi pahit, yang harusnya aku ngerasa kemarin-kemarin tuh bakalan bahagia banget nih nemenin dia kerja. Malah sekarang tuh aku membawa anak aku ke kantor polisi gitu, kayak ya Allah kok jadi kayak gini banget. Maksudnya kayak aku gak nyangka kok bisa ya, kok bisa sekarang tuh. Padahal kami indah banget loh pernikahannya dari awal. Sorry Bun. Kami tuh nikah di umur 18 sampai 19 tahun Bun. Sampai 19 tahun kami nikah, benar-benar tamat SMA. Aku kuliah, aku kemarin mau masuk Poluan, tapi aku dibilang sama beliau jangan masuk Poluan karena kan kita perempuan ini fitrahnya di rumah, ngurusin anak aja, fitrahnya di rumah yang harus jadi istri soleha. Jadi bener-bener aku di rumah aja pokoknya, sampai aku sempat keguguran juga pada saat aku di Depok. Jadi pas udah nikah itu aku ikutin dia ke Depok, aku nemenin dia kuliah, aku nemenin dia nongkrong gitu sambil nugasnya dia. Aku ikutin dia selalu. Jadi kayak banyak hal-hal indah kami dulu. Aku nggak tahu sekarang kok bisa sini kayak gini. Sorry banget. Makanya pas udah proses kayak gini tuh, aku ke-trigger dengan hal yang aku lihat, tindakan perbuatan mereka di dalam video itu. Aku nggak nyangka ternyata sosok yang selama ini aku cintai itu benar-benar mengkhianati pernikahan janji sucinya yang disaksikan para malaikat. Kami tuh akan nikahnya itu benar-benar semewah itu. Alhamdulillahnya kami disaksikan dengan teman-teman soleh orang-orang beriman. Taman SMA banget Bun, kami satu sekolah dulu di SMA. Jadi guru-guru tuh pada kaget, teman-teman pada kaget. Kami secepat itu nikahnya. Nah sekarang kagetnya mereka tuh malah jadi kaget dengan ending pernikahan kayak gini tuh, pasti ada rasa kecewa ya. Makanya aku selalu minta maaf ya. Kemarin yang kalian tuh jadikan kami panutan, sekarang jadi sad ending di ini pernikahannya. Aku selalu minta maaf kalau ada teman-teman yang ngechat. Tapi alhamdulillah mereka nge-support aku sebagai istri sah yang mungkin cuma meminta keadilan aja. Datang ke Jakarta ini bukan untuk
bukan untuk mencari musuh, enggak, bukan untuk dendam sama sekali, enggak. Aku cuman pengen keadilan aja. Aku pengen, ya Allah, Allah tuh hakim yang benar-benar adil, Allah yang maha tahu, Allah yang bisa melihat perjuangan aku selama ini. Aku berusaha day to day, aku berusaha melakukan yang terbaik. Walaupun dia bilang 1 tahun pertama kami indah, terus 6 tahun belakangan ini kami nggak indah. Aku tuh bingung, berarti aku kemarin aku melakukan hal yang baik, berarti nggak dinilai sama dia. Ya. Kamu merasa harga diri kamu benar-benar kayak dihancurkan ya? Hancur banget, sampai keluarga aku juga hancur banget. Karena mereka yang benar-benar support aku. Alhamdulillah aku punya support system yang kuat dari keluarga, Bun. Jadi aku anak paling kecil, abang-abang aku polisi, keluarga aku juga alhamdulillah kami dari keluarga yang baik-baik aja. Kami nggak ada unsur-unsur perselingkuhan kayak gini. Jadi cuman aku sendiri yang takdirnya mungkin kayak gini, kasih Allah. Ya udah, aku berusaha ikhlas. Aku berusaha kuat demi anak aku berusaha tersenyum. Kadang aku pelukin anak aku malam-malam kalau tidur. Dan doain Uma lagi berjuang, Uma lagi berjuang karena selama ini aku nggak pernah ya bilang abatinya itu jahat, abatinya itu abati kayak di luar tuh gimana. Kadang juga abati melakukan kesalahan di rumah tuh, aku selalu mengubah mindset anak aku supaya dia tuh selalu cinta sama ayahnya. Jangan sampai dia menilai sosok ayahnya ini kan panutan ya, harusnya sebagai anak laki-laki ya, Bun. Ya karena biar bagaimanapun dia bapaknya kan. Iya, bagaimanapun itu ayah kandungnya. Jadi wajahnya mirip juga, Bun, sama kayak abatinya. Jadi aku berharap supaya anak aku tuh dapet role model yang baik lah. Makanya aku selalu hal-hal yang buruk aku selalu ganti dengan dia memikirkan hal baik untuk sosok ayahnya. Walaupun ya memang kurang figur ayah, tapi aku berusaha untuk jadi figur ibu, figur ayah juga. Kadang aku juga selalu ya, kadang kalau sholat Jumat tuh aku selalu bantu. Kadang di mobil kan, Afnan sholat, apa laki-laki gitu. Kayak saling menyayangin perempuan siapapun ya, pokoknya kita harus membuat anak kita laki-laki ya, Bun, harus jadi sosok yang kuat gitu. Kamu pernah di dalam doamu tuh kayak misalnya ya Allah berilah aku kesabaran, ini sebelum kejadian ya, atau ya Allah jadikan aku orang kuat, pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah? Pernah, Bun, karena aku tahun ke tahun tuh nggak pernah diakuin di sosial medianya dia. Jadi kamu minta ke Allahnya apa itu? Ya Allah, kalau emang ada hal yang menurut aku itu salah, tolong kasih petunjuk. Tapi kalau emang hal itu baik menurut Allah, nah itulah aku minta supaya Allah itu memberikan petunjuknya itu. Kalau emang ada hal yang nggak baik untuk suami aku, tolong kasih petunjuk. Tapi kalau emang dia berlaku baik-baik aja di luar sana, tolong kasih ketenangan di hati aku gitu. Aku butuh tenang. Jadi kalau emang nggak ada yang harus aku seujonkan, tolong tenangkan hati aku. Tapi kalau emang ada, Allah tuh kan maha melihat ya, Bun. Allah nggak pernah tidur. Jadi Allah tahu perbuatan pengkhianatan, termasuk pengkhianatan pernikahan itu kan Allah langsung kasih sinyal sama istri sah. Feeling seorang istri itu kan kuat ya, Bun ya. Jadi ketika feeling aku tuh dikasih sinyal sama Allah, ya Allah kasih petunjuk ini. Jadi aku pengen ya itu, kalau emang gak ada apa-apa ya Allah tenangkanlah hati aku. Tapi kalau emang ada sesuatu, tolong kasih petunjuk, bukakanlah itu ya Allah. Dan terjadi. Allah mengabulkan doa kamu dan kamu shock langsung. Shock banget, Bun. Shock banget. Kadang-kadang agak bahaya kalau kita berdoa ya. Kadang-kadang begitu ditunjukin kita ya nggak kuat. Iya. Ya kan? Iya. Nggak kuat tapi ya. Tapi memang harus terjadi kan? Harus bisa melewati fase ini juga. Karena kamu berarti kan Allah paham bahwa kamu memang kuat berarti kan? Ya tapi aku sejujurnya nggak kuat juga, Bun. Maksudnya kayak kamu sepertinya nggak kuat. Tapi kan nggak ada yang namanya ujian tuh pasti apa ya? Yang manusia ya nggak kuat kan. Allah kan menunjuk siapa-siapa aja yang kira-kira oh yang ini kuat nih. Nggak akan kamu akan mengalami ujian kalau kamu nggak kuat itu loh. Nggak mungkin Allah setega itu kan. Allah tahu bahwa kamu kuat. Kamu terpilih menjadi kuat gitu kan. Ya ini bakal aku kasih ujian yang mungkin melebihi dari orang-orang lain ya kan.
Sama sih ada di surah Al-Quran, surah Al-Insyirah itu ya Bun, di Al-Quran itu kan membahas fa'innamal usri usra, innamal usri usra. Kalau setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sih jadi powernya aku. Kayak ya Allah, mungkin kesulitan yang sekarang yang aku alami itu bakalan jadi keindahan aku. Hujan yang aku, badai yang aku rasakan sekarang ini mungkin bakal ada pelangi setelah ini. Aku yakin Insya Allah, itu janji Allah itu. Aku benar-benar dizolimin banget kan di sini posisinya, karena ya memang aku sebagai istri sah melihat sosok suami yang aku cintain terus malah berhubungan sama perempuan lain itu nggak ada. Kayaknya istri mana pun nggak ada yang ikhlas, nggak ada yang tenang gitu, nggak ada yang biasa aja, pasti bakalan sakit banget. Dipikir istri sahnya tidak menderita. Kamu jangan nangis kamu. Udah nangis. Oke, berarti kamu yakin ya bahwa kamu akan terus maju ke hukum nih ya? Iya, aku cuma pengen menuntut hak keadilan aku aja, Bu. Jadi baik lagi kayak aku bilang tadi kan, nggak ada mau balas dendam atau membenci, nggak mau nyari musuh juga. Jadi cuma untuk meminta keadilan aja dan mempertahankan marwah aku juga sebagai seorang wanita, seorang muslimah. Keluarga aku juga, aku mempertahankan martabat keluarga aku juga, karena memang udah kesannya diinjak-injak juga ya Bu. Ya, kalau secara harga diri udah kayak diri itu udah nggak ada lagi gitu. Anak aku juga, aku berusaha kuat demi anak aku, masih kecil juga, belum 5 tahun, jadi memang harus tampil. Ya belum bisa yang afirmasi gimana-gimana ya tentang kasus kayak gini. Makanya aku harap jejak digital tuh jangan sampai ada. Makanya aku nggak pernah nge-share video CCTV itu. Padahal netizen tuh sering banget kan, spill dong Kak, aku nggak percaya dia begitu. Ya nggak boleh di-spill, nanti kena undang-undang ITE dong. Iya. Iya kan? Sampai ya netizen kan ada aja menormalisasikan, udah ditutup aja gitu-gitu. Ya nggak bakalan juga kan. Nggak mungkin untuk konsumsi publik juga. Ya buat apa gitu. Karena itu kan aib juga ya? Iya, aib juga, dan aku statusnya kan masih itu suami aku, dan aku juga nggak mau kan suami aku dipertontonkan auratnya dia. Ya, walaupun aku melihat sendiri itu ya sakit banget, jadi aku nggak mau lah orang lain. Apalagi nanti itu jejak digital, anak-anak aku kan harus bisa hidup dewasa tanpa ada jejak digital yang pahit ya tentang kasus sifat orang-orang dewasa ini ya Bun ya. Jadi jangan sampai anak aku bakalan jadi trauma juga. Itu yang aku hindarin. Nah, ini adalah konsekuensi hukum yang tidak disadari atau sering terlupakan. Bahwa ada pasal yang mengatur tentang perzinahan dan poligami tanpa izin. Berarti kamu melaporkan 2 itu kan? Aku awalnya melaporkan 284 KUHP yang tentang perzinahan aja Bu. Nah, kalau poligami tanpa izin ini kan karena mereka itu udah ini ya, statusnya sekarang katanya nikah siri ya. Jadi keluarlah itu pasal itu 279 atau 274 ya, 279 KUHP kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Ya. Ada yang nanti diiniin ya. Nanti kalian browsing sendiri ya guys. Oke, ini kan berarti ada 2 laporan sekarang. Enggak, sekarang masih satu perzinahan aja. Perzinahan aja. Oh, berarti kamu nggak ada niat untuk melaporkan yang satu lagi, yang pasal satu lagi tentang poligami tanpa izin? Itu nggak poligami Bun, itu nikah siri mereka katanya sekarang ya. Tapi kan poligami jadinya 2. Atau kamu? Iya itu sih, karena aku nggak ada alasan untuk menerima poligami itu kan. Nah sebelum dia berangkat ke Jakarta tuh aku udah ngasih tahu keputusan aku Bun, karena memang 1 minggu setelah dia izin itu Bun, itu full 1 minggu kami itu pembahasan itu tentang poligami aja, itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Dan ternyata mereka berbuatnya itu di Agustus. Pokoknya aku selalu bilang kan, kadang aku ada momen tuh bilang jahat banget ya gitu, jahat banget. Terus suami aku tuh selalu bilang, kalau abang jahat, abang tuh udah selingkuh yang. Kalau abang jahat, abang tuh udah berzina yang. Kalau abang jahat, abang tuh udah nikah siri yang. Tanpa sepengetahuan lain juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi ini abang masih sayang sama yang. Abang masih menghargai pernikahan kita kayak gitu. Jadi menurut aku pada saat itu mereka nggak nikah siri ya. Tapi suami aku mengakunya di podcast itu tanggal 7 nikah sirinya. Ya udahlah, aku juga nggak bisa kontrol ya, hanya Allah lah yang maha melihat, Allah sebaik-baiknya saksi, Allah yang tahu gimana perbuatan hambanya. Iya, memang kadang-kadang kalau kita kan sebagai kaum perempuan nih, kadang-kadang kalau di poligami nggak pakai, kalau di Islam yang mungkin ya, correct me if I'm wrong ya kalau aku salah ya, tapi memang kadang-kadang kalau di Islam kan poligami tanpa izin istri itu kan dibolehkan.
Tetapi istri juga dikasih hak dong, dikasih hak jawab bahwa kamu mau terus apa bercerai. Kita ada diberi hak itu karena kita bisa boleh memilih juga mau terus apa enggak gitu kan. Sampai aku juga udah selalu bilang kan Bun, maksudnya kalau emang dia lebih memilih wanita lain, aku siap untuk mundur. Sampai aku bilang, yaudah yang Uma nggak sanggup, nggak ada alasan juga Uma untuk terima poligami ini. Karena dulu Rasulullah tuh secinta itu sama Siti Khadijah ya Bun. Iya. Jadi sampai Siti Khadijah itu kan umurnya 40 tahun, Rasulullah pada saat itu umurnya 25 tahun. Ya. Nah itu tuh Rasulullah tuh harusnya kalau emang bisa tuh pasti poligami, tapi Rasulullah memilih itu monogami. Jadi kayak Rasulullah terus istri-istri yang kedua, Aisyah, Zainab, semuanya itu. Iya. Nah, sampai yang ke-11 kan, itu kan yang dari yang 2 sampai 10 itu kan karena nggak memiliki anak, nggak memiliki keturunan. Jadi aku sampai bertanya, maksudnya apa yang kurang. Rasulullah punya anak, cuman kalau anak lelakinya meninggal ya? Yang ke-11 tuh Al-Qibtiyah tuh, kalau salah. Ada anak lelaki juga, tapi meninggal di usia muda. Iya, di usia 2 tahun. Nah, jadi itu kan sebenarnya poligami itu kan karena Rasulullah itu kan diperintahkan sama Allah ya Bun, karena nggak memiliki mengarunia anak juga makanya terus-terusan poligami. Nah itu balik lagi itu atas perintah Allah. Kalau kita ini kan sekarang manusia ini perintah apa Bun? Ya kadang-kadang manusia suka lupa bahwa kamu boleh memilih 1, 2, 3, 4 kalau kamu bisa adil. Kan kaumanya nggak dilanjutin kalau kamu bisa adil, masalahnya nggak ada yang manusia yang bisa adil gitu kan. Tapi dia selalu nekanin Bun, ya insya Allah bakalan bisa. Pokoknya kami pembahasan ke situ tuh dia langsung ngarahin nanti kalau emang udah terjadi ini bakalan banyak hal-hal baik kayak membangun. Oke, itu menurut Ngana. Menurut kita perempuan tidak. saya bukan nggak setuju poligami ya. Kalau aku sebagai perempuan pasti akan memilih bercerai, tapi kan belum tentu sama keputusan perempuan. Ada yang memang rela untuk dipoligami kan gitu loh, tapi kalau kita mungkin memilih untuk bye gitu kan. Jujur aku udah sampai mundur ya udah yang lepasin aja gitu, balikin aja Uma ke tempat orang tua Uma gitu-gitulah kan kata aku Pun. Tapi dia tetap nggak mau kayak gitu, nggak boleh ngomong kayak gitu. Pokoknya aku disalahin, maksudnya kayak ya harusnya jangan memilih untuk bercerai, itu nggak boleh loh istri itu ngomong bercerai gitu-gitu. Boleh dong khulu. Gitu. Laki-laki tuh perempuan boleh menghulu. Kalau laki-laki kan mentalak tuh. Kalau istri boleh mengajukan khulu. Itu adalah tapi ya mas kawin hartanya dibalikin ke suami gitu loh. Kita boleh, kalau nggak salah ada kasus seperti itu. Coba di browsing aja kalian. Karena aku udah bilang kan aku nggak kuat, emang nggak kuat. Ini masih umur segini dan pernikahan tuh kan seumur hidup ya Bun. Ya kali seumur hidup bakalan merasakan pahitnya ya. Mungkin menurut dia itu hal-hal indah lah. Tapi bagi aku tuh aku nggak bakalan bisa hati aku dibagi Bun. Tapi dia selalu bilang nanti nggak dibagi dong. Nanti kamu aing 1, ini 1 gitu. Konteksnya gimana tuh? Pokoknya banyak yang hal-hal indah yang dibilang nanti kita bisa gandengan. Kayak ya itu indah buat lo, nggak indah buat gue. Gue emosi nih gue. Gimana tuh kalian netizen? Silakan komentar di bawah ini. Ini bukan ngomongin ini, tapi ngomongin kalau tiba-tiba laki-laki bilang bahwa ini bakal indah, bakal ada kebaikan. Ya kan nggak semuanya bisa menerima seperti itu. Ya, dan sebenarnya lebih ke privilege feedback setelah menikah, setelah mau nanti menerima poligami itu. Jadi dia selalu bilang bahwa kalau yang terima tuh nanti insya Allah kalau emang ada bisnis, emang ada eksistensinya, Aing tuh nggak bakalan diubah, maksudnya kayak finansial, eksistensi, nafkah yang udah ada tuh bakalan untuk Aing semuanya. Nanti kalau sama dia tuh mulai dari nol lagi gitu. Jadi makanya dia selalu bilang nggak bakalan ada ketidakadilan karena yang megang saham lah, ibaratnya megang saham tuh abang. Dan intinya revolusi sih Bun. Dia pengen, karena sekarang tuh banyak case yang perselingkuhan, dia pengen semua ini dengan itulah, dengan yang udah dibuatnya dulu ya di Agustus itu. Aku juga nggak sampai kepikiran itu karena buktinya juga baru ada dan mereka udah berbuat di bulan Agustus. Nah dia tuh selalu bilang ya ada unsur cuci tangan juga. Terus di satu sisi perselingkuhan itu maraknya di mana-mana. Jadi kita ubah aja mindset para selingkuh tuh berpoligami aja gitu. Nah itu jadinya dibalutin syariat gitu ya Bu, ujung jalik ini. Yang aku tahu sih poligami itu boleh tapi dalam keadaan darurat ya, bukan yang kayak
kayak sholat Itu 5 kalau- waktu gitu loh. Iya kalau istri Kan mungkin wajib. nggak bisa ini ya ngaruniai anak atau sakit itu kan mungkin darurat bisa. ya kan. Tapi kan makanya aku selalu nanyakin kan, aku alhamdulillah bisa nih, alhamdulillah punya anak sehat juga gitu. Jadi kenapa nggak qanaah aja gitu? Kenapa nggak bersyukur aja? Kan kalau emang perihal finansial bisnis kita juga bisa kok, banyak kok orang yang di luar sana tuh yang ya kita juga udah pernah nih mulai dari nol bareng. Jadi jangan di tahun ke-7 pernikahan kita ini malah jadi ada orang ketiga gitu. Sementara kalau emang bahasannya Dan kemudian kamu dipersalahkan bahwa kamu kurang ini, dan kurang ini. iya. Emang manusia ada yang sempurna ya Ada gitu. kan yang sempurna. Laki juga kurang ya kan, kita juga kurang ya kan. Tapi juga ada kelebihan, engkau juga ada kelebihan ya kan. Hey, para laki jangan suka nyala-nyalain perempuan ya. Kau juga kurang gila gitu kan. Gue yang emosi nih terus. Oke, ini menurut klarifikasi yang disampaikan oleh kuasa hukum IR. Sebelum menikah, IR sudah diperkenalkan ke keluarga suami. Dan pernikahan sirinya juga dihadiri oleh keluarga suami. Berarti pernikahan ini juga disetujui oleh pihak keluarga suami kamu kah? Sejauh ini menurut aku kayaknya nggak ada sama sekali, Bun. Karena terkait poligami itu aja keluarga mereka nggak ada yang setuju sama sekali. Jadi kalau nikah siri ini ada hubungannya sama keluarga kayaknya, karena uminya juga udah ini, maksudnya kayak nggak mau membahas perihal ini, dan umi tuh selalu bilang, aku sayang banget ya Bun sama keluarganya dia tuh alhamdulillah sebaik itu sama aku. Dan di saat di titik kayak gini tuh umi tuh bilang, Mawah, umi nggak bakalan mau insan kayak gitu, umi nggak rela Afnan itu punya ibu tiri gitu dan nggak bakalan setuju, umi dunia akhir nggak bakalan setuju. Jadi kayaknya menurut aku nggak ada saksi sama sekali. Tapi ya aku nggak tahu ya, tak mungkin tiba-tiba ada dari KKIR itu membawa temannya, itu mungkin bisa jadi saksi atau gimana. Konteks nikah siri itu aku nggak ngerti juga ya Bun. Dan Disaksi kan harus bisa siapa aja, mau supirnya dibawa tiba-tiba jadi saksi juga bisa kan gitu. Iya, makanya kan kenapa harus nikah siri ya? Ya kan seorang public figure kan, kalau emang aku memang udah cerai nih, kan dia nggak tahu tuh, katanya suami aku katanya udah bilang udah talak lah, padahal jujur nggak pernah sama sekali ditalak Pun. Sama sekali kamu nggak pernah talak, aku nggak pernah diomongin aku talak tuh nggak. Ada bukti chat WhatsApp atau gimana yang paling ya kiasan ya kalau dia bilang ya di dokter Richard itu, kata dia hidup masing-masing aja. Tapi itu menurut Bunda kalau bilang hidup masing-masing itu udah talak kan harusnya kan saya ceraikan kamu. Nah iya. Gitu kan. Karena memang pada dasarnya dia selalu bilang dia nggak bakal ninggalin aku Bun. Nah yang poligami dia izin itu aja dia selalu bilang, abang nggak mau, kalau ayang nggak setuju ya udah abang nggak mau, tinggalin ayang pokoknya. Kami kan memang ngomong itu kan ayang-ayang gitu lah Bun ya. Jadi abang nggak bakal tinggalin ayang. Jadi kalau emang ya aku dituntut untuk supaya menerima poligami itu sebenarnya Bun. Dituntut untuk ya udahlah, karena dikasih tahu privilege-nya adalah mungkin ya. Jadi kalau aku bilang mundur, aku bilang udahlah yang lepasin aja. Kalau emang masih cinta, kalau emang udah cinta sama dia, udah nggak apa-apa, Umar rela, mau ikhlas gitu kata aku. Tapi dia nggak bakal ninggalin aku Bun. Kata dia ya. Ya kalau kita bisa 2, 3, 4, 10 ya kenapa harus tinggalin ya kan? Kan kalau secara kita berpikir sebagai kerangka laki-laki kan enak kalau gue jadi laki-laki mungkin gue juga 2, 3, 4, 5 ya kan? Tapi kalau bisa satu ninggalin juga kayak ada salah, mungkin ya aku nggak ngerti, salah satu mainannya yang bakal lepas nih, jadi nggak mau ngelepas mainannya itu kali, mungkin ya gitu. Ini pemikiran laki-laki ya gitu kan, makanya kenapa nggak mau ngelepas Mawa kan itu. Mungkin ya Bun. Ya. Oke, ini kan akhir-akhir ini kamu melewati perjalanan hidup yang sangat berat. Gimana cara kamu menjaga kesehatan mental? Apakah ada ahli pendamping yang ahli kayak psikolog, atau mungkin kamu ke ahli spiritual kayak guru-guru agama gitu? Iya, itu mungkin ke ustazah juga ada. Tapi sebenarnya pas kami proses ada pembahasan poligami itu kami udah konseling pernikahan Bun. Kami banyak melewatin, kayak aku pertama ke konseling pernikahan juga aku bahas. Nah pas dia udah izin itu langsung deh konseling yang kedua tuh, konseling pernikahan. Jadi memang konselor aku tuh bilang kalau dia itu memang seambisius itu. Kalau dia mau melakukan sesuatu, pokoknya apa yang dia putuskan itu memang harus terwujud gitu. Jadi dia seambisius itu.
Terus di lain sisi juga aku menguatkan mental aku dengan cara ya udah aku berusaha untuk menyibukkan diri juga. Pokoknya mengafirmasi positif kalau ya ini tuh ujian dunia yang memang Allah kasih untuk aku, dan aku percaya kalaupun emang suatu saat nanti aku bangkit, itu bukan karena aku hancurnya pernikahan ini ya Bun, tapi mungkin karena Allah itu nggak bakalan meninggalkan orang yang terzolimi nih ya Bun. Itu banget. Jadi Bahkan di saat-saat seperti ini doamu tuh cepet banget tuh, ibarat nggak pakai hijab lah, nggak pakai penghalang, langsung tembus langit. Ya, jadi kalau aku jadi kamu ya, kalau boleh nasihatin pada saat seperti ini, aku minta yang aneh-aneh sama Allah. Kalau lagi dikasih privilege, boleh. Iya, doa apapun ya kan. Wih, cepet nih ya kan. Iya, Masya Allah. Itu sih sisi baiknya ya kan. Sisi buruknya kita harus mengatur mental kita kan, bahwa waduh ini lagi diuji sama Allah. Kita kadang-kadang kita kan memang suka yang merasa bahwa kenapa kok aku Tuhan, apa kesalahanku di masa lalu sehingga Engkau memberikan ujian seperti ini. Pasti ada pemikiran seperti itu ya. Dan belum paham kenapa, belum paham ke depannya seperti apa sih. Kita kan kadang-kadang jatuh karena kita nggak paham ke depannya seperti apa. Coba mungkin kalau kamu udah dibuka gambarannya 20 tahun lagi, mungkin kamu kalau dibuka videonya sama Allah nih, di 20 tahun lagi kamu akan mentertawakan saat-saat ini. Ya, kok bego banget ya gue dulu nangis-nangis ya kan. Jadi kadang-kadang kita memang sebagai manusia tuh menangis di hari itu karena belum tahu nanti 20 tahun ke depan bakal ada apa gitu kan. Karena masih ya itu makanya ujian untuk kita makin berserah banget sama Allah. Kita nggak tahu skenario terbaik apa yang udah Allah ternyata indah banget di 20 tahun ke depan ya kan. Pada akhirnya kita mentertawakan masa lalu ya kan. Iya, insya Allah. Semoga sih ya, bukan insya Allah ya, pokoknya insya Allah tuh pasti akan ya itu dari kesulitan pasti akan ada yang namanya kemudahan. Ya. Itu kan sudah janji, berarti apa yang perlu kita khawatirkan. Cuma memang kamu capek untuk untuk bolak-balik ke polisi ya. Karena ini yang menguras energi banget kan. Apalagi harus bawa anak aku juga kan. Karena kamu harus nunjukin buktinya dengan lihat lagi video itu kan, itu sih nampar banget ya. Nah, aku harapannya ya Allah semoga proses ini berjalan dengan cepat ya Allah, tolong mudahkan, lancarkanlah ya Allah, karena kayak ya udah biar aku tetap supaya lebih tenang aja. Kalau udah selesai ini kan aku ada proses pengadilan agama lagi, nah itu ngurusnya di Medan. Kayaknya itu di fase umur aku segini tuh harus merasakan ujian ini tuh ya Allah. Aku umur 25 tahun tuh udah diuji segini beratnya. Ya insya Allah aku kuat itu sih. Kamu adalah orang kuat, bukan insya Allah kamu kuat. Kamu adalah orang kuat yang dipilih Allah untuk melewati ini. Ya. Gimana? Kamu terpilih, ya kan? Ya insya Allah ada kebaikan lah ke depannya. Iya, pasti ada lah. Gak mungkin gak ada. Kalau kita yakin ya. Iya, yakin pasti. Iya. Oke, menurut kamu lebih sakit mana? Suami diambil Tuhan dengan meninggal, atau suami diambil perempuan lain? Dua-duanya diambil Tuhan ya, tapi dengan cerita yang berbeda. Yang satu adalah diambil perempuan lain, yang satu lagi diambil Tuhan dengan meninggal. Ini dua-duanya skenario yang bikin Tuhan ya, tapi dengan untuk cerita yang berbeda. Lebih sakit mana kira-kira? Kalau kamu memilih? Kayaknya aku lebih memilih diambil Tuhan deh Bun. Meninggal? Karena aku nggak siap untuk melihat ternyata ya di dunia ini sepahit itu aku melihat tindakan perbuatan hinanya mereka. Jadi kalau emang udah diambil Tuhan, ya mungkin udah. Ini kan juga diambil Tuhan lagi, tapi dengan peristiwa yang berbeda. Ya, versi yang berbeda ya Bun ya. Ya, jadi kamu lebih memilih diambil Tuhan dengan cara meninggal berarti ya? Maaf. Ya iyalah, itu kayak walaupun pedih kita jatuh, tapi paling nggak kenangannya indah gitu ya. Iya. Dari kejadian ini, apa sih pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kamu yang bisa kamu ambil sebagai hikmah? Ini kamu lagi di fase mana nih? Why me? Atau kenapa ya Tuhan ya? Atau sudah mulai fase yang mulai menerima nih? Atau masih marah nih? Masih bertanya-tanya, yang masih bingung nih, maksudnya apa ya gitu? Iya, sebenarnya masih denial juga dengan peristiwa yang udah terjadi di kehidupan aku. Berarti kamu masih di fase denial nih ya? Iya, tapi di satu sisi aku ada bentuk rasa ikhlas dan bersyukur sih, Bang. Bersyukur karena alhamdulillah Allah udah kasih petunjuk yang sedetail, seakurat ini. Karena mungkin kalau aku nggak dikasih petunjuk kayak gini, aku berlarut dengan cinta yang salah ya, Bun. Dan aku ngerasa aku effort sendirian di pernikahan ini. Dan aku perjuangkan sendirian. Day to day-nya aku nggak bakalan ternilai baik di mata dia.
Jadi aku bersyukurnya karena Allah udah ngasih petunjuk ini, dan mungkin aku dijauhkan dari golongan orang-orang yang ya aku juga nggak bisa bilang beliau buruk atau gimana ya, namanya manusia pasti ada dosanya, aku juga ada dosa juga. Tapi di satu sisi aku lebih sangat bersyukur karena Allah udah ngasih di timing yang terbaiknya versi Allah ya. Karena kami kemarin tuh udah ada niatan umroh sebenarnya Bun. Tapi aku daftar berdua sama anak aku. Nah dengan ujiannya kayak gini Bun, ada yang mau nawarin aku untuk gratis, umroh gratis. Jadi ya kemarin tuh kan ditawarin umroh gratis, aku mau umrohin kamu sama anak kamu. Nah itulah salah satu bentuk rasa syukur juga. Itu bukan karena mikir dengan kejadian kayak begini tuh memanfaatkan momen, atau ya kalau netizen bilang tuh kan ada yang bilang pansos-pansos ya, maksudnya jangan umbar-umbar aib gitu kata netizen. Ya kalau ada suami yang begitu tuh nggak usah umbar aib. Sementara di surah An-Nur ayat 2 itu kita udah dibilang kan sama Allah kalau yang udah berzina, sorry ya, An-Nur apa Anisa. Nah kalau itu berzina, kalau nggak salah kalau berzina-zina tuh An-Nur deh kalau nggak salah. Ya? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah yang seingat aku ya. Di awal-awal surat kalau nggak salah, coba boleh aku cek. Ini aku agak-agak lupa ini. Typing kan? Agak kalau nggak salah An-Nur, seingat aku ya. Seingat aku, sebentar aku cek dulu karena aku kadang-kadang kalau baca di An-Nur tuh suka, wih ini ada ayat-ayat perzinahan ini. An-Nur ya? Iya. An-Nur kan? An-Nur. Sih masih apa kan aku? Masya Allah. Jadi kan kalau di surah An-Nur ayat 2 itu kan memang bahas perzinahan. Jadi kalau emang salah satu suami lah misalnya kalau emang ketahuan berzina, itu kan harus disaksikan sama orang-orang beriman. Dosanya di akhirat juga dicambuk ya Bun, dirajam. Ada kalau yang belum menikah kan dicambuk ya. Iya, tapi kalau yang udah menikah kan dirajam. Rajam, lempar pakai batu kan Bun. Nah itu, jadi aku sebenarnya nge-share ke publik itu bukan karena aku membuka aib. Kalau aku membuka aib, mungkin dari kemarin-kemarin aib-aib suami aku banyak yang aku share. Tapi ini kan karena buktinya udah akurat memang kasus perzinahan ini, dan aku harapannya juga semua laki-laki di dunia ini jangan ada hal yang sama lagi. Ya udah, setia juga nggak bakalan buat meninggal ya Bun. Kalau kita setia sama satu pasangan itu juga, ya Allah bakalan ngasih keberkahan di dalam rumah tangga itu. Jadi tolong untuk laki-laki ya setialah sama satu istri, sayangilah istrinya. Kalau jangan sampai mikir mau istri dua, padahal kan istri satu juga belum dididik seutuhnya gitu. Seorang imam tuh belum bisa sepenuhnya untuk jadi sosok yang baik. Jadi jangan sampai dengan adanya mungkin kekurangan istri, pelampiasannya malah ke perempuan yang lain. Karena sejatinya perempuan yang lain itu juga pasti udah maunya itu karena udah di titik atas nih. Mungkin ya kalau istri pertama, istri sahnya itu udah ngelewatin fase-fase dari nol. Kalau istri kedua tuh mungkin ya ada mereka karena melihat dan ada dikasih privilege ya. Jadi kalau udah agak lebih sukses dikit lah ya pada saat bersama yang kedua, ketiga, keempat itu kan. Makanya harusnya seorang suami itu agak flashback dulu. Kan awal mula perjuangan indah pernikahan itu kan dibangun dari nol bareng-bareng. Jadi kalau mau melakukan hal yang zolim, pengkhianatan rumah tangga, coba agak difikirkan dulu-dulunya itu perjuangan sama seorang istri sahnya itu kayak gimana. Ya jangan cuman karena hawa nafsunya aja ya kan Bun. Oke, kalau dari suami kan udah meminta maaf nih ke kamu. Kalau dari pihak perempuan yang sebelah sana udah meminta maaf ke kamu nggak? Sampai sekarang belum ada itikat baik untuk sepatah kata pun meminta maaf sama aku Bun. Ngechat kamu juga nggak ada ya? Nggak ada. Makanya aku harapannya juga beliau meminta maaf ya Bun. Ya mau gimana pun juga itu tindakan mereka yang dilakukan dengan sadar dan dia tahu kalau aku ini istri sahnya. Ya kalau aku lihat di dalam video itu juga ya mereka kan terlalu banyak hahaha ketawanya gitu. Mereka melakukannya dengan cara fun gitu. Ya harapan aku ada itikat baiknya untuk meminta maaf lah. Karena kan meminta maaf nggak buat harga diri jadi hancur, harga diri jadi turun gitu. Malah kalau meminta maaf dengan tulus tuh Allah bakalan menghapuskan dosa juga kan. Kamu memaafkan kalau dia minta maaf? Aku memaafkan, tapi kalau terkait proses hukum, aku bakalan melanjutkan ini. Aku minta maaf untuk ya kita sesama perempuan, saling mengakui kesalahan juga aku hargain. Tapi kalau proses hukum, aku akan pertimbangkan dan aku
mungkin bakalan melanjutkan segimana adilnya proses hukum itu aja. Berarti kamu tipe ini nggak, kayak kalau aku kan tipenya kamu mendingan sebangsat apapun lu ngomong sama gua daripada gua tahu lu bohong. Iya. Ya kan itu yang gentle ya Bun. Iya, harusnya kan walaupun misalnya ini ada yang melakukan kesalahan terus dia datang ujuk-ujuk minta maaf, sorry, gue memang bangsat, lu maafin gue deh. Emang gue bangsat sama lu, gue jahat sama lu maafin gue ya. Tapi gue gak akan ngulangin lagi. Daripada yang tiba-tiba ujuk-ujuk ketahuan bohong. Mending mana? Ya lebih bagus transparan itu. Gentle aja ngomong bahwa iya emang gue salah sama lo, gue minta maaf gitu ya. Dan kalau emang udah tahu salah karena perbuatannya itu, mengakui salah dan mau introspeksi diri dan mungkin bakalan memikirkan hal apa nih yang bakalan aku buat dengan perminta maafnya ini. Ya saling evaluasi diri untuk jadi yang lebih baik lah Bun ya. Oh, berarti kamu tipe yang seperti itu ya? Iya. Kita nggak suka dibohongin berarti say. Sama nih kita. Oke, tips atau saran dari seorang Mawah buat perempuan-perempuan yang di sana, yang di luar, yang sedang dalam proses memilih pasangan hidup biar nggak ketemu yang red flag. Ya. Tapi kadang-kadang nggak kelihatan loh. Kita nggak pernah tahu di awal-awal kayak manis itu ya, wih, love bombing banget tuh ya. Nggak taunya, wih, dier gitu kan. Tapi namanya pernikahan tuh nggak ada yang hal-hal baik terus ya Bun, pasti ada aja bumbu-bumbu pernikahan itu. Dan untuk yang belum menikah jangan selalu beranggapan married is scary. Pada dasarnya juga setiap manusia itu bakalan dikasih jodoh dengan cerminan diri kita ya Bun. Jodoh itu kan cerminan diri. Jadi kalau kita berusaha melakukan hal-hal yang baik, kita berusaha introspeksi diri, melakukan hijrah lah bahasanya, selalu hal-hal baik yang kita lakukan, insya Allah jodoh itu bakalan datang dengan sendirinya. Jodoh itu bakalan datang orang baik juga. Nah, jadi ya kan pezina ketemu pezina ya kan. Iya. Orang baik ketemu orang baik, orang buruk ketemu orang buruk ya kan. Cerminan diri kan. Ya udah insya Allah kan dengan adanya perselingkuhan ini ya laki-laki juga harus sadar untuk selalu memuliakanlah perempuan, dan perempuan juga harus mencari tahu latar belakang pasangan kita dulu. Jangan langsung mau, jangan langsung karena secinta itu dengan laki-laki act of service banget, selalu menyayangin lah atau selalu lebih ke apa ya, biasa kan physical touch atau gimana-gimana, itu jangan terlalu percaya. Kita harus cari tahu dulu sepunya usutnya, latar belakang gimana, keluarganya gimana, dia masalah gimana. Karena pernikahan itu kan seumur hidup Bun. Jadi kita harapannya menikah dengan orang yang tepat, orang yang baik, yang bisa membimbing kita ke surganya Allah. Karena kan tujuan kita menikah untuk mencari ridhonya Allah, dan ya pada intinya juga mau bersama di surganya Allah ya Bun. Ya mungkin memang di garis tangan kamu mungkin nikahnya nggak cuma satu kali ya. Mungkin ada 1, 2 ya kan, kita nggak pernah tahu ya. Bahkan mungkin aku dulu juga nggak pernah membayangkan bahwa aku bakal menikah 2 gitu kan. Iya benar, kita Masya pasti Allah ya. Kita kan menikah kan pasti pengennya 1 ya. Iya Bun. Nggak ada lah yang mau menikah kita dengerin suami ijab kabul terus nanti nih aku bakalan ini nih, nggak ada yang mikir gitu kan. Kita kan mikirnya hari demi hari tuh indah-indah aja, walaupun banyak bumbu-bumbunya, tapi ya walaupun apapun itu hambatannya, pernikahan, ujiannya itu kan insya Allah kita bisa ngejalaninnya bareng-bareng. Ya kan, dan kalau bisa laki-laki, bukan kalau bisa, harus ya laki-laki kalau mau nikahin perempuan, mendingan lu ngomong deh dari awal, boleh nggak nanti gue poligami? Iya. Dari awal ngomongin. Syaratnya itu tuh. Syaratnya itu sebelum menikah ya kan. Sebelum menikah ngomongin, gue ntar bakal poligami ya. Nah kan perempuan di situ masih punya pilihan tuh. Iya, benar. Mau lanjut atau mau enggak gitu kan. Jangan udah di tengah jalan baru ngomongin, nggak tahu kecelakaan berder-der, waduh ini yang itu namanya zolim sih. Zolim. Walaupun memang boleh menikah tanpa izin ya, tapi kan kalau misalnya di pernikahan dibangun dengan kebohongan, kan pasti kan dia nutupin kanan kiri nih, lama-lama bohong kan. Jadi pincang dong, jadi mudarat juga gitu kan. Banyak mudaratnya. Nah, karena dia harus bohong ke istri ini, bohong ke istri ini, bohong ke... Kalau Rasulullah kan semua kan ada akur. Iya. Satu rumah, satu pekarangan maksudnya gitu kan. Nggak pakai bohong sana, bohong sini gitu kan. Walaupun mungkin tidak izin ya, tapi kan pada akhirnya mereka beliau mengakurkan kesemuanya kan gitu kan. Gitu. Dan zaman itu zaman perang ya saya, bukan kayak sekarang. Sekarang nggak ada zaman perang. Kecuali kau mungkin ke mana ya, tempat perang gitu ya gitu. Ya. Jadi nasihatnya mau apa nih buat para laki-laki yang di sana? Ya. Kita tadi udah kasih nasihat ya tadi ya. Iya. Buat perempuan deh. Untuk perempuan
Ya tadi yang aku bilang jangan berpikir marriage is scary kan, Bun. Ya cari tahu dulu. Nah itu seperti yang Bunda bilang. Buat mereka yang mau dijadikan kedua, ketiga, keempat. Nah ya kayak Bunda bilang kan harusnya sebelum nikah itu harus ada persetujuan dulu. Kalau emang dibolehin poligami, sok monggo gitu. Kalau emang si istrinya, calonnya itu memang mau, emang udah dia mentalnya, imannya udah sekuat itu untuk mendalamin tentang perihal poligami itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau emang enggak, aku saranin harus ditegasin dari awal ya, Bun. Harus sih. Harus. Jadi kita biar tahu impactnya ke depan itu hubungan rumah tangga itu bakal gimana. Dan kalau emang terjadi nih, awalnya mungkin dia dibilang sama suaminya itu udah izin gitu. Maksudnya kayak istrinya itu udah nggak ngebolehin nih, tapi ketika di perjalanan pernikahan tiba-tiba malah poligami. Nah itu kita harus siap untuk mundur dan suami tuh harus bisa apa ya, memberikan hak jawab kan, bahwa kamu mau terus karena saya mau poligami, kamu mau terus atau mau bercerai gitu. Iya gitu. Jadi kita harus tegasin. Pokoknya kita perempuan ini harus jaga marwah dan punya harga diri, jangan mau diinjak-injak ya, Bun. Jangan mau ini. Karena marwah perempuan itu juga harus dijaga. Iya. Ya kan, kita perempuan punya perasaan ya, Bun. Kita nggak pengen juga hati suami kita tuh bagi dua lah, kita pengen dicintain seutuhnya tapi dia berkata lain, ya nggak ada yang mau. Gitu. Poligami, mendingan kita poli pantai aja lebih enak. Oke, ini buat anak nih di masa depan ya. Apa pelajaran atau nilai yang pengen kamu berikan dari pengalaman berharga kamu ini ke anak nih? Suatu saat kalau anak gede nih. Kalau contohnya kalau aku kan ngomong ke anak-anakku bahwa kamu jaga perempuan, kamu jaga wanitamu, jangan kau sakiti. Iya, sama sih, Bun. Semua perempuan, apalagi nanti aku bakal statusnya jadi single mom ya, otomatis aku bakalan membuat perspektif anak aku tuh supaya bisa memuliakan wanita, memuliakan seorang istri. Jadi hal dewasa yang mungkin perbuatan yang keji orang tuanya jangan sampai jadi trauma untuk anaknya. Dan kita harus mengubah mindset anak kita juga, terutama anak laki-laki itu bahwasanya perempuan tuh memang harus dimuliakan, perempuan itu harus benar-benar disayangin, nggak boleh disakitin. Jadi emang harus kita love bombing karena fitrahnya perempuan itu memang harus disayangin. Jadi lebih memuliakan perempuan terkhusus yang udah jadi istri, harus bisa menjaga fitrahnya seorang istri dan harus jadi lelaki yang tanggung jawab. Karena dia udah ambil langkah untuk mungkin ya ke jenjang pernikahan, jadi jangan trauma dia karena case orang tuanya, hal dewasa, perbuatan sifat dewasa orang tuanya itu jadi trigger dia ke depannya itu enggak. Makanya aku berusaha menguatin mental anak aku kalau kamu punya ibu yang kuat, kamu punya ibu yang... Sih, ngaku kan dia kuat. Iya, alhamdulillah. Itulah Tuhan akhirnya, oh ini boleh diuji yang seperti ini nih, karena kamu tahu bahwa kamu kuat kok gitu loh. Dan perempuan itu kan berharga ya, jadi anak aku harus melihat sosok ibunya yang lagi berjuang, berjuang untuk menerima keadilan di sini, mempertahankan keadilan, mempertahankan kamu, anak laki-laki yang masa depannya insya Allah bakalan lebih baik lagi, gitu. Jadi anak kamu laki ya? Iya, Bun. Wah, ini kita memang sama-sama ibu yang punya anak laki ini. Harus dijaga, bro. Toslah dulu kita, Bun. Nah nih ya, ini aku di luar konteks ya, tapi masih dalam konteks juga. Maksud gini, kadang-kadang sebagai perempuan yang disakiti karena diduakan, begitu dia lepas atau bercerai dengan suaminya, kemudian dia menjadi pelakunya, menjadi pelakornya. Karena ada dendam yang tidak sadar nih, ada kesakitan hati, ada ya pokoknya sakit, painful lah ya. Terus dia menjadi berbalik menjadi mirroring menjadi pelakornya. Itu banyak loh seperti itu terjadi. Makanya kan harusnya sembuhin dulu lukanya sebelum dia itu mau masuk ke dalam rumah tangga orang. Dan aku ngerasa dia belum sembuh dengan luka itu, makanya memberikan luka pada perempuan yang lain. Ya harusnya kalau emang dia udah tahu rasa sakitnya itu sepahit apa, dia harus bisa introspeksi diri. Aku nggak mau nih ngasih luka, apalagi kalau dia ada anaknya perempuan. Pasti nggak mau lah anaknya itu begitu. Dan perempuan manapun juga harusnya kalau udah terkait perasaan,
itu harusnya lebih aware lagi. Karena kita sesama perempuan harusnya saling menyayangin, saling melindungi. Gak ada perempuan yang mau lu tuh harus sakit juga kayak gue rasain gitu. Ya kita nggak tahu ya perempuan baik-baik itu nggak seperti itu ya Bun ya. Jadi perempuan baik-baik itu kalau emang dia udah ngerasa diri dia itu hancur, trauma dia ada, sakitnya dia ada, lukanya dia ada, ya aku harapannya juga jangan sampai memberikan luka kepada orang lain. Jadi gimana caranya dia menyembuhkan lukanya sendiri dengan cara mungkin dia memperbaiki diri, melakukan hal-hal yang baik dan tidak masuk ke dalam rumah tangga orang ya Bun. Kita nggak pernah tahu kamu juga nanti bakal diganggu oleh laki-laki yang beristri loh. Ya insya Allah semoga aku istiqomah dengan pendiriannya aku juga. Ya insya Allah selalu di jalan ranahnya yang benar ya Bun. Mohon doanya juga semuanya. Ya Allah yang mau membolak-balikan hati ya Bun, tapi kita tetap teguh. Makanya kita juga nggak boleh terlalu membenci keadaan ini, karena siapa tahu begitu Allah melihat kamu, oh kamu benci peristiwa ini yang aku hadirkan. Oke, aku sekarang akan balik kau menjadi pelakunya. Kita nggak pernah tahu, makanya nggak boleh sombong juga ya sebagai manusia gitu kan. Yang penting kita tetap kuatkan iman dan takwa kita aja. Karena itu balik lagi kan Bun, itu tergantung iman kita. Kalau kita masih mau menyakitin orang lain, apalagi terkait perzinahan itu kan iman kita juga harusnya dipertanyakan ya. Ya sih. Jadi ya banyak-banyak untuk ibadah aja lah, tujuan kita nggak usah yang gimana-gimana, kita fokus aja ibadah gitu Bun. Maksudnya daripada melukain hati perempuan lain, menghancurkan rumah tangga orang lain, yang mending kita fokus aja ke tujuan hidup kita itu apa sih gitu. Tujuan hidup kita itu kan memang untuk mencari doanya Allah, ibadah. Ya insya Allah semoga aku juga mohon doanya ya Bun, semoga tetap istiqomah juga di jalan kebenaran Allah juga. Karena kan juga ini ujian Allah yang mungkin kita nggak tahu apakah kamu sudah lulus atau belum nih. Kalau kamu udah cerai, misalnya kan kamu lagi proses itu sekarang ya, lagi mau proses itu kan? Iya benar. Nah, pada saat kamu udah lepas dari suami kamu, terus Allah bilang belum selesai ujiannya Mawa. Pasti ada. Kamu akan dihadirkan lagi hal-hal yang semacam itu sampai ujiannya lulus gitu. Iya, ujian itu kan pasti ada aja. Siap-siap diri. Ujian itu tuh pasti ada aja kan. Dunia itu kan tempatnya ujian ya Bun. Makanya ya insya Allah lah kita harus bisa kuat. Oke, plan ke depan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang perempuan nih. Kamu mungkin menerima tetap tambah lebih kreatif bekerja ya kan? Untuk sekarang lebih banyak menyibukkan diri aja ke hal-hal yang positif kali Bun. Jadi sekarang tuh aku kuliah Bun. Jadi kemarin-kemarin kan mimpi-mimpi aku tuh belum tercapai ya, tertunda lah. Karena memang terhambat dengan karakternya dia, beliau. Karena pernikahan lah ya. Iya, jadi untuk sekarang mungkin Allah itu ngasih petunjuk untuk aku tuh supaya lebih grow dengan ujian yang sekarang ini. Aku lebih memikirkan masa depan anakku juga Bun, dan keluarga juga. Aku juga harus bisa membuat marwah keluarga juga terangkat, karena kan ini udah jatuh nih ya kan sekarang. Tapi aku pengen untuk membuat martabat keluarga aku terangkat, dan aku pengen memberikan hal yang bermanfaat untuk orang-orang lain. Jadi kami dulu pernah nazar untuk buat yayasan sekolah gitu Bun. Jadi pengen buat rumah yatim kayak gitu. Nah belum tercapai. Tahu-tahu case-nya begini, ya insya Allah mungkin ini jalannya aku untuk one day insya Allah atas izin Allah, memang kalau emang Allah mengizinkan, aku bakalan mewujudkan satu-satu impian aku. Mohon doanya ya Bun. Iya. Oke, berarti kau ambil kuliah apa sekarang? PGSD aku karena basically-nya suka pendidikan, ngajar anak. Oh, jadi kamu pengen jadi guru? Lebih tepatnya pengen insya Allah kalau Allah mengizinkan buka yayasan. Yang tadi sekolah tadi itu ya, sekolah kreatif itu ya. Iya, benar. Oke, baiklah. Oke lah, kita udah sharing. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan atau sharing pengalaman tentang apa yang harus kita lakukan. Tidak semua harus diikutin ya kan, kembali lagi kepada kalian semuanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak pelajaran juga buat kalian. Dan kita doain mudah-mudahan perempuan-perempuan di luar sana yang sudah juga mengalami hal yang sama, bertanyalah kepada Allah, karena Allah yang mengatur seluruh skenario. Kalau skenario-nya menurut kita tuh kurang enak, mintalah kepada penulis skenario untuk merubahnya. Siapa tahu bisa berubah kan, tapi harus yakin dalam meminta kepada Allah. Thank you Mawa udah mampir ke Rumah Pejaten.